Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan harga yang harus dia bayar setelah salah menilai dirimu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini, kita akan cuba mencari tahu apakah kesilapan yang sudah dia lakukan dalam menilai kamu sehingga terwujudnya sebuah penyesalan di hatinya dia. Sebuah harga yang perlu dia bayar atau dia tanggung di atas perilaku dan keputusannya sendiri. Okey guys, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakal menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini. Dan kita cuba lihatkan di sini teman-teman ya, siapakah dia? Seseorang yang sudah tersilap menilai dirinya. Siapakah dia? Seseorang yang sudah tersalah menilai kamu berlandaskan keputusan yang sudah dia ambil. Siapakah orang ini? Siapakah dia yang sudah tersalah ya menilai dirimu? Di sini ada passion, kartu pertama ya, mengindikasikan seseorang yang benar-benar jatuh cinta dan sangat berhasrat dengan dirimu. Orang ini orang yang cukup bersemangat sekali teman-teman ya. Apapun yang dia lakukan di dalam hidupnya, dia amat bersemangat. Dan saya juga merasakan ada ketertarikan yang cukup kuat, keinginan atau hasrat yang besar yang dia miliki untuk kamu. Orang ini sangat tertarik dengan kamu dari segi fizikal. Ini yang saya rasakan di sini ya. Menurut si dia ini, kamu ini seorang yang cantik ya, seorang yang tampan, seorang yang benar-benar menarik hatinya. Kita akan lihat lagi siapakah dia? Seseorang yang sudah tersilap ataupun tersalah menilai kamu. Okey, di sini ada sexuality. Teman-teman, ini mengindikasikan ya, mungkin beberapa di antara kamu pernah bersentuhan fisik dengan orang ini ya. Sama ada kalian mempunyai status ataupun tidak, yang pasti kalian pernah ada bersentuhan fisik. Ini bukan energi yang akan resonate dengan semua orang. Kamu ambil mana yang resonate sahaja ya, kerana ini adalah pembacaan umum. Tetapi menarik energi ini ya, tertarik seseorang yang ya, kamu dan dia pernah ya bersentuhan fisik. Kita lihat lagi ya. Wow, di sini ada faith. Orang ini mempunyai keyakinan atau seseorang yang agak berspiritual begitu teman-teman ya. Saya merasakan orang ini sangat mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Orang ini orang yang beribadah, walaupun mungkin ya seperti dia tidak akan lari daripada ibadahnya seperti itu ya. Tetap mendekatkan dirinya dengan Tuhan walaupun banyak ya ujian-ujian yang datang di dalam hidupnya. Nah, kita akan lihat lagi ya. Walaupun ada banyak ujian, banyak godaan ya, orang ini tetap mendekatkan dirinya dengan Tuhan seperti itu. Mungkin untuk mendapatkan petunjuk. Saya juga merasakan orang ini sangat yakin akan hubungan kalian. Kalian berdua seperti mempunyai kepercayaan ya, ke atas satu sama lain dengan baik. Di awal hubungannya terlihat dengan jelas dia sangat yakin akan hubungan ini. Seolah-olah something might work out ya. Kita akan lihatkan nanti ya. Di sini ada perkataan opportunity. Seseorang yang sangat pandai melihatkan kepada kesempatan, seseorang yang sangat pandai melihatkan kepada sebuah peluang. Di kala itu ketika dia bertemu dengan kamu ya, dia merasakan ini seperti kesempatan, peluang yang baik untuk dirinya. Saya tidak tahu teman-teman ya, daripada tadi ya, saya menangkap energi ini dan saya tidak tahu sama ada saya harus ungkapkan di sini. Apakah saya sepatutnya menjelaskan ini ya? Ada orang di sini teman-teman ya, energi si dia ini yang seperti agak menyesal atau mungkin ya tersalah menilai kamu. Ada sesuatu yang berkaitan dengan sentuhan fisik ini. Dia mungkin ya menyesal kerana telah memanfaatkan tubuh badan kamu ataupun merasakan
something like bersalah terhadap diri kamu ya, dan kemudiannya mungkin pergi seperti itu. Kita akan lihat dengan lebih jauh di sini ya. Teman-teman, sebentar lagi ya saya mungkin akan pauskan video ya. Saya agak terdistraksi kerana ada kartu yang jatuh di bawah meja tadi ya. Di sini ada karma, teman-teman. Maybe ya beberapa di antara kamu merasakannya ada ikatan karma dengan orang ini. Orang ini juga merasakannya seperti terikat dengan sebuah ikatan karma dengan kamu. Nah, mungkin ini karma yang perlu dia jalankan, maka kalian bertemu seperti itu ya. Dia sentiasa merasakan keterikatan daripada segi karma ini dengan kamu. Seperti seolah-olah ya kamu ini sudah ditakdirkan untuk dirinya. Memang kalian ditakdirkan untuk bertemu. I don't know why guys ya. Kartu kedua ini ya. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan ini ya, atau menjelaskan ini ya. Sesuatu yang berkaitan dengan penyesalan, memanfaatkan tubuh badan kamu, merasa bersalah yang cukup mendalam. Dan oleh kerana sentuhan fisik ini juga ya teman-teman ya, membuatkan dia seperti tersilap, tersalah, menilai kamu. Padahal apa yang kamu berikan di sini ya, kamu melakukan ini bukan nafsu sesaat teman-teman. Ini kerana kamu benar-benar menginginkannya. Dan orang ini seperti tersalah, tersilap ya, menilai kamu. Apakah kerana kalian ya tidak mengenali satu sama lain dengan begitu jauh lagi ya sebelum melakukan ini, bersentuhan fisik? Something like that. It keep disturbing me ya, energy ini. Tidak mengapa teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya energy di sini. Good news. Wow. Saya menangkap seperti energy seseorang yang ingin mengabari kamu ya dengan sebuah kabar berita yang cukup baik. Okey teman-teman, saya akan pauskan video ya untuk mengambil kartu yang terjatuh tadi. Sebentar teman-teman ya. Okey guys, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lihatkan pula. Apakah yang menyedarkan dia akan kesilapan ini? Ada harga yang perlu dia bayar berlandaskan kesilapan dia menilai kamu. Nah, apakah yang menyedarkan dia akan kesilapan ini? Kita cuba lihatkan ya. Apakah yang menyedarkan dia akan kesilapan ini? Wah, cuaca agak mendung teman-teman ya, seperti hari hujan ya. Free will. Wow, ini sesuatu yang menyedarkan dia bahawa apa yang kamu lakukan ya adalah atas free will itu seperti tidak dipaksa. Kamu melakukan ini kerana kamu benar-benar ingin memberi, mendukung ya, dan mungkin ya bersentuhan fisik dengan dia. Ini bukan cara paksaan. Saya tidak tahu mengapa ya, seolah-olah dia berasa begitu bersalah ya ketika sudah melakukan ini dengan kamu, atau dia mungkin berfikir bahawa kamu ini, how to say this teman-teman, saya tidak ingin menyinggung perasaan kamu ya, dan saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini. Kamu bukanlah seorang perempuan yang begitu mudah ya memberikan tubuh badan kamu kepada seorang lelaki. Jikalau kamu lelaki yang menonton, sama juga teman-teman ya, dia merasakan dia sudah tersalah menilai kerana ini kamu lakukan di atas kehendak kamu sendiri tanpa paksaan. Tetapi dia salah menilai seperti seolah-olah ya kamu ini perempuan murahan, easy to get ya, lelaki yang mudah ditiduri, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu daripada kesilapan dia menilai kamu. Menurut si dia ini, wah begitu mudah ya untuk mendapatkan kamu, sama ada kamu lelaki ataupun perempuan. Tetapi di sini dia tersedar, ini adalah kesilapan dia menilai kamu. Kerana apa yang sudah terjadi adalah kehendak kalian berdua. Sama-sama sharing the same interest dan benar-benar mencintai satu sama lain. Tetapi mungkin kerana ini berlaku terlalu cepat teman-teman ya, memberikan dia gambaran seperti setelah dia sudah tersilap menilai kamu, baru dia sedari ini kesilapan dia menilai kamu dengan cara ini. Saya harap kalian faham ya, kerana saya juga agak sukar untuk menjelaskan ini ya. Okey, tidak mengapa, we move on to the next level ya. Kini seperti apakah energi kamu ke dia? Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Mungkin akan ada gambaran yang lebih jelas untuk saya jelaskan nanti ya. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Seseorang yang sudah tersilap atau tersalah menilai kamu. Okey, di sini ada
The Journey. Sorry guys ya, agak sukar untuk saya melihatkan tulisannya di sini. The Journey. Menurut kamu teman-teman ya, ini sudah merupakan sebuah perjalanan yang panjang ya. Hubungan kamu dengan si dia ini terlihat seperti sebuah perjalanan yang cukup panjang. Ketika dia salah menilai kamu, begitu mudah untuk meniduri kamu contohnya ya. Tetapi menurut kamu, kamu sudah lama mengenal si dia ini. Maka dia tidak boleh menuduh bahawa kamu ini begitu mudah untuk didapatkan. Dan dia menyedari dia tersilap dan tersalah menilai kamu seolah-olah ya kamu ini perempuan murahan, lelaki yang mudah untuk didapatkan. Ini merupakan sebuah kesedaran yang dia sedar. Saya tidak akan katakan ini baru-baru ini teman-teman ya. Mungkin juga dalam lingkungan 1-2 tahun kebelakangan ini dia mulai tersedar bahawa dia sudah tersilap menilai kamu. Ketika dia memandang kamu ke arah seseorang yang begitu mudah untuk dimiliki, mungkinnya dia ingin bersuka-suka di kala itu dan dia pergi meninggalkan kamu. Kerana di sini kamu lihat teman-teman ya, ini berlandaskan sesuatu yang berkaitan dengan physical, ketertarikan, passion ya. Nah, ini yang membuatkan dia kerana berlandaskan nafsu ya, keinginan ya, gambar pertama, gambar kedua, membuatkan dia tersilap dan tersalah menilai kamu. Okay guys, bottom of the deck. Heart desire. Keinginan hatinya. Ini mengindikasikan sebenarnya dia baru menyedari ini adalah kehendak, keinginan hati kalian masing-masing. Ketika kalian bersentuhan ataupun mungkin ada momen-momen keintiman ya, ini adalah kehendak kedua belah pihak dan dia tidak sepatutnya menilai kamu dengan cara itu. Okey guys, kita akan melihat dengan lebih dalam ya, apakah yang sebenarnya terjadi di hubungan kalian ini sehingga tercetusnya kesilapan si dia dalam menilai kamu. Kita lihatkan ya, perjalanan kerana di sini ada journey yang mengindikasikan perjalanan hubungan kalian. Kita cuba lihatkan seperti apakah perjalanan hubungan kalian sehingga tercetusnya ya kesilapan si dia dalam menilai dirimu. Apakah yang sebenarnya terjadi di sini di antara kamu dan dia? Kita cuba lihatkan gambaran perjalanan hubungan kamu dan dia di sini. Okey, di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Wow, ini benar-benar ketema teman-teman ya. Kerana elemen api ini berbicara mengenai passion, berbicara mengenai hasrat, emosi yang cukup intens ya. Ini benar-benar ada kaitan. Kamu lihat kepala ya, ataupun rambut gadis ini ya terbakar. Ini menunjukkan seperti wow, begitu panas sekali ya. Keinginan di hati, heart desire ya. Keinginan di hati kedua belah pihak. Nah, di sini teman-teman ya, dengan kehadiran kartu ini sukar untuk saya singkirkan bahawa tidak ada sentuhan fisik. Jikalau kamu dengan dia tidak pernah bersentuhan fisik, apatah lagi bertemu, I don't think ini readingan untuk kamu ya. Ini lebih ke arah seseorang yang pernah bersentuhan dan pernah bertemu. Kita akan lihatkan lagi ya, perjalanan hubungan kalian. Di sini Aries, Leo, Sagittarius. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia yang cukup kuat di sini. Perasaan, desire ya, keinginan yang berapi-api. Kamu lihatkan saja di gambar-gambarnya. Celebration ya. Ketika kalian mengenali satu sama lain detik itu ya, apa yang kalian jalankan sebenarnya tidak berfikir panjang. Hanya seperti melayan emosi keinginan sesaat. Kamu menginginkan dia, dia menginginkan kamu. Kamu berhasrat dengan dia, dia berhasrat dengan kamu, and bam, ia berlaku seperti itu ya, dengan seperti secara tiba-tiba ya. Kita lihat lagi. Tetapi menurut kamu di sini ya, kamu sudah lama mengenali orang ini, maka kamu berani bersentuhan fisik dengan si dia. Di sini ada spy. Orang ini mulai merasakannya sepanjang perhubungan kalian ini, kamu mulai seperti energi kamu ya, khususnya di pihak wanita, sangat melekat dan sangat menempel. Kamu mulai wujud keraguan, doubt ya, ketidakpastian, dan kamu mulai spying, mencari tahu latar belakangnya, apa yang dia lakukan, dengan siapa dia berjumpa, dan semakin hari perasaan ini semakin kuat. Sehingga membuatkan dia seperti merasakan dirinya tidak dapat bernafas. Ketika kalian mempunyai sentuhan fisik di sini ya, ini memberikan kamu gambaran yang orang ini mampu melakukan perkara yang sama dengan orang lain.
Maka kamu spying ya, memantau di social medianya apakah dia berhubungan dengan lawan jenis yang lain, apakah yang dia lakukan, sehingga orang ini sering seperti merasakan jiwanya tertekan setelah adanya sentuhan fisik di antara kalian di sini. Nah, ini energi cinta sebenarnya ya. Apa yang kamu rasakan adalah energi cinta. Bukan sebatas bersuka-suka, bersentuhan fisik, tetapi apa yang kamu rasakan di sini lebih daripada physical touch. Ini benar-benar Venus ini melambangkan energi cinta, teman-teman ya, yang lebih ke arah Taurus ataupun Libra. Ini juga mungkin ya, sama ada zodiak kamu atau zodiak dia, ataupun fire element tadi ya, Aries, Leo, Sagittarius. Kita lihat lagi ya, orang ini mulai merasakan yang kamu terlalu mencintai, menempel seperti itu ya. Action. Nah, kini teman-teman ya, keberanian daripada segi aksinya dia ke kamu dipertikaikan. Apakah dia hanya ingin bersentuhan fisik, bersuka-suka, atau dia ingin membawa hubungan ini to the next level. Nah, ketika kamu melakukan ya, analisa ini secara berperingkat, ini membuatkan dia mendapatkan impresi tentang diri kamu. Dia mulai seperti mengejudge, menilai ya, apakah hanya kerana ada sentuhan fisik itu ya, kini kamu demand, kamu meminta agar diberikan sebuah status hubungan seperti itu ya. Banyak perkara yang saya lihat di sini ya, yang disalahfahami. Menurut kamu ini cinta, menurut dia mungkin sebatas bersuka-suka seperti itu ya. Until death tears us apart. Wah, di sini juga ada penglibatan keuangan, teman-teman ya. Ini bukan perkataan death, tetapi debts ya, hutang, teman-teman. Saya tidak tahu siapa yang berhutang, siapa yang mengambil uang siapa. Jikalau dia datang mengambil uang kamu, memanfaatkan tubuh badan kamu, dan juga mengambil uang kamu, uang bantuan, ataupun mungkin kalian di sini business partner ya, rakan kongsi dan sebagainya, kamu seperti seolah-olah bersumpah ya, selagi dia tidak memulangkan uang yang dia ambil daripada kamu, kamu tidak akan memutuskan koneksi ini dengan dia. Kamu akan pastikan orang ini datang, menghormati kontrak ya, career, commitments, dan memulangkan uang-uang yang sudah dia ambil dari kamu. Nah, ini membuatkan dia berfikir bahawa kamu mementingkan diri, kamu hanya mungkin melihatkan ke arah keuangan. Pada awalnya dia mungkin melihatkan kamu sebagai seorang wanita atau lelaki yang mudah didapatkan, mudah ditiduri. Kemudiannya dia akan melabel kamu yang berkira dengan dirinya, hanya memikirkan uang, uang, uang. Begitu teman-teman ya. Ini adalah energi lain yang turut masuk ya. Kita akan lihat lagi. Ada pelbagai energi di sini. Healing ya. Wow, ini teman-teman ya. Sama ada ini berkaitan dengan inner child ataupun juga ada koneksi ataupun yang berkaitan dengan anak di sini. Mungkin orang ini tidak menyedari ya yang kamu, I don't know you guys, mungkin ada energi ya. Kalian mungkin pernah mengandung, hamil dengan anak si dia yang mungkin dia tidak ketahui. Dan ketika dia sudah ketahui, dia menyedari ya, dia tersalah menilai kamu. Mungkin menurut dia, kamu wanita, lelaki yang having fun ya, akan begitu mudah ditiduri, tidak kisah ya dengan siapa kamu spend the time with. Mungkin ada beberapa di antara dia yang tidak sedar kalian berdua mungkin mempunyai anak ya dengan satu sama lainnya. Nah, ini sedikit energi sahaja teman-teman ya, dan saya tidak akan menyingkirkan possibility energi ini. Tetapi yang pasti teman-teman ya, di sini ada energi healing yang mengindikasikan ada yang sudah berpisah, sedang jedah ya, tidak lagi berkabar, tidak lagi berkomunikasi, ada yang sudah lama berpisah di sini. Dan orang ini ya, seiring berjalannya waktu dia mulai menyedari apakah yang mencetuskan perpisahan ini? Salah faham, salah menilai kamu, kerana hubungan kalian diawali dengan hasrat, hubungan kalian diawali dengan sebuah heart desire, keinginan hati, memenuhi kepuasan masing-masing di sini. Maka ini yang memberikan gambaran yang salah kepada si dia. Kerana hubungan kalian diawali dengan energi hangat yang seperti ini. Tetapi little that this person know, yang kamu benar-benar, sedikit yang dia tahu yang sebenarnya, kamu benar-benar mencintai dia. Dia mungkin melabel kamu ya, ini mungkin wanita murahan yang boleh didapatkan di mana saja, atau lelaki murahan ya, yang mudah untuk didapatkan. Teman-teman, saya tidak tahu. Saya hanya membacakan energi yang keluar dari kartu-kartu ini kerana terlihat dengan jelas 1, 2, 3, 4, 5.
sampai kartu kelima. Kartu keempat ini, empat kartu ini lebih mengindikasikan kepada hasrat, sentuhan fisik yang cukup panas sekali. Hubungan kalian diawali dengan ini, sentuhan fisik. Ini seperti easy come, easy go. Maka apakah salah kita juga ya, ataupun salah si dia untuk kita, how to say this begini teman-teman ya, adakah benar-benar salah ya untuk kita mempersalahkan dia yang tersalah menilai dirimu jikalau hubungan kalian ini diawali seperti ini? Nah, itu yang ingin saya jelaskan tadi ya. Jikalau hubungan diawali seperti ini, sudah pasti memberikan dia impresi yang tidak begitu baik. Tetapi menurut kamu ini cinta. Menurut dia mungkin ya, wah begitu mudah untuk didapatkan. Itu yang saya rasakan di sini. Semakin ke sini, kalian mulai ya mempunyai aksi yang berbeza yang melibatkan ya pertengkaran mengenai keuangan dan masing-masing menarik diri untuk healing. Dan di sini ada faktor anak. Kamu sesuaikan apakah ini pasangan sah kamu, energi mantan kamu, seseorang yang sharing anak dengan kamu. Kerana ini sebuah journey, sebuah perjalanan yang cukup panjang. Dan dia tersalah menilai diri kamu ya, yang sebenarnya baik. Setelah dia disedarkan, ini adalah kehendak free will kalian berdua. Nah, kamu lihat benar ya, begitu sinkron. Projection, a reflection. Dia mulai merenung kembali dan mendapatkan refleksi yang dia sudah tersilap menilai kamu. Ketika dia menilai mungkin ya, kamu tidak berbaloi, tidak pantas untuk diperjuangkan, dia mungkin pergi. Segala sesuatu ini ya, dia refleksikan. Mulai melihat dirinya dengan baik di dalam cermin itu, dan cermin itu seolah-olah memainkan kembali memori-memori di antara kalian sehingga tersedar hatinya tentang kesilapan si dia menilai kamu. It's so amazing ya guys. Ini seperti begitu sinkron dengan temanya. Saya juga agak kaget ya, kerana sebagai seorang tarot reader, kita boleh buka apa saja tema. Tetapi ini berbalik lagi dengan kartu-kartu yang dijabarkan. But ini seperti begitu sinkron dengan tema, maka saya agak terkejut teman-teman. Okay guys, kita lihatkan lagi ya. Terkejut ataupun tidak ya, pembacaan ini harus diteruskan. Apakah harga? Apakah harga yang perlu dia bayar atau tanggung berlandaskan tindakannya ke kamu? Kesilapan si dia menilai kamu. Price, a great price to pay ya, ketika dia tersalah menilai dirimu. Kita akan lihatkan. Setelah dia menyedari, dia tersalah menilai diri kamu, apakah harga yang perlu dia bayar di sini? Sesuatu yang perlu dia tanggung berlandaskan perilakunya kepada kamu. Tersalah menilai kamu, tidak melayan kamu dengan baik ya, pergi meninggalkan, benar-benar seolah-olah hanya memanfaatkan kebaikan, keuangan dan tubuh badan kamu. Kita lihatkan di sini ke, apakah harga yang perlu dia bayar? The price that he or she got to pay ya, setelah menyedari kesilapan dia menilai kamu. Wah, ini berkali-kali kena shuffle ya untuk menarik energi dengan lebih tepat lagi. Kita cuba lihatkan ya, guilt. Wow, teman-teman, kamu lihat ya, kesedaran ini mewujudkan rasa bersalah yang cukup dalam di hatinya. Nah, berlandaskan penyesalan, rasa bersalah ya, guilt. Ini mengindikasikan apa? Memang dia sedar harga yang perlu dia bayar ya. Salah satu daripada banyak-banyak reason di sini adalah kehilangan kamu, kerana dia yang melepaskan kamu, bertindak sewenang-wenangnya ya, sesuka hatinya ketika dia tersilap menilai kamu. Ketika dia merasakan kamu ini mungkin orang yang mudah dimiliki, didapati, dia boleh bersuka-suka, maka dia tidak perjuangkan kamu, never take you seriously. Kini setelah kehilangan kamu, ada perasaan bersalah. Nah, ini salah satu harga yang perlu dia bayar, kehilangan kamu. Kita lihat lagi ya, dan ada perasaan yang bersalah dan perasaan yang sedih ya. Di sini ada judgment. Nah, teman-teman, seseorang yang perlu menjalankan karmanya. Ketika dia sudah tersalah menilai, mengejudge kamu, kini dia perlu tanggung sendiri teman-teman kesilapan memilih orang lain kerana dia tersilap menilai dirimu. Padahal kamu ini baik-baik sahaja ya. Apa yang terjadi di antara kalian, sentuhan fisik ataupun tidak, ini adalah kehendak hati masing-masing yang berlandaskan kartu di tengah ini, Venus.
planet cinta, teman-teman. Nah, di sini dia perlu tanggung kesilapannya dan dia perlu menjalankan karmanya. Dia sedar keputusan, judgement, sesuatu yang sudah dia ambil ini, keputusan yang hanya membuatkan dia merasakan bersalah, guilt. Ada perasaan bersalah kerana tersalah menilai kamu. Kita akan lihat lagi ya. Apakah lagi yang perlu dia tanggung? Sepanjang ini tidak berkomunikasi, tidak bertemu dengan kamu, berpisah dengan kamu bertahun-tahun, wujud perasaan yang galau, kerisauan di hatinya. Kerana dia sudah tersalah menilai kamu. Worry and judgment. Kamu lihat dia sedar. Tidak sepatutnya teman-teman dia menilai kamu seperti itu. Tidak sepatutnya dia bertindak seperti ini. Dia menyedari melalui refleksi di cermin itu tadi. Kita lihat lagi, blame. Dia sangat menyalahkan dirinya detik ini kerana dia baru sadari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kontribusikan, ini adalah berlandaskan perasaan cinta. Tetapi di kala itu, saya tidak tahu teman-teman apa yang terjadi dengan kalian. Mungkin ada juga energi yang mengindikasikan ketika kalian bersentuhan fisik. Salah satu dari kamu atau kedua-duanya minum minuman alkohol. Mungkin ada yang sedang mabuk. Maka berlakunya perkara ini tanpa disedari. Dengan mudah setelah keesokan paginya mulai mengejudge. Oh, ini berlaku kerana kami bersuka-suka, ini berlaku kerana ada yang mabuk. Saya tidak tahu ini energi siapa yang ketarik ke sini. Tetapi ada kesilapan yang berlaku, tetapi jikalau kita kajikan ini dengan lebih dalam, ini memang berlandaskan cinta. Kegairahan yang berlandaskan ada perasaan suka sama suka. Tetapi kerana ini berlaku terlalu pantas, maka agak sukar untuk kita menyalahkan dia Yang salah interpretation, salah menilai kamu, salah bukan saja menilai salah mengejudge kamu seperti itu Dia menyalahkan dirinya teman-teman Di sini ada freedom. Nah, kini teman-teman kamu mungkin sudah membebaskan diri, dia pergi meninggalkan. Nah, ketika adanya pembebasan ini banyak waktu yang dapat diluangkan untuk refleksi kembali. Apa yang sudah terjadi 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu. Jikalau hubungan ini a journey, sebuah hubungan yang sudah berlalu begitu panjang begitu lama. Saya menangkap seperti berlandaskan kebebasan ini, dia mulai tersedar akan kesilapan yang sudah dia lakukan. Kerana tersilap seperti ini, harga yang perlu dia bayar selain daripada kegalauan, kerisauan, menyalahkan dirinya. Ini seperti karma yang terpaksa dia jalankan Beberapa di antara dia di sini yang mungkin tidak memilih kamu pergi dengan orang lain setelah bersentuhan fisik dengan kalian, dia mungkin tidak lama teman-teman, tidak ada hubungan jangka panjang dengan orang yang dia pilih. Ada perpisahan yang berlaku di pihaknya. Ini membuatkan dia tersedar apa yang berlaku di antara dia dan kamu. Karma yang perlu dia jalankan, yang perlu dia tanggung atas perilakunya ke kamu. Kita lihat lagi harga apakah yang perlu dia bayar. Wow, perseverance teman-teman. Ketika dia tidak baik-baik saja, ketika dia tidak bahagia saja dengan orang yang dia pilih, di kala itu dia tidak memilih kamu dia hanya bersentuhan fisik dengan kamu, kemudiannya pergi memilih orang lain dan kini hubungan mereka tidak bertahan. Nah, ini karma yang perlu dia jalankan. Saya menangkap energi dia yang detik ini bersendirian, ditinggalkan. Maka ini mewujudkan kesedaran akan apa yang dia lakukan kepada kamu. Dengan begitu cepat dia menilai mengejudge kamu, kini dia terpaksa membayar karma-karmanya. Di sini teman-teman, wow, beberapa di antara dia teman-teman harga yang perlu dia bayar ada kaitan dengan, I don't know you guys, ini mungkin sumpah seranah kamu kondisi kesihatannya yang tidak baik. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin kamu berurusan, berdilin dengan seseorang yang sama ada sepantaran atau dikala itu juga sudah lebih tua dari kamu. Maka seiring berjalannya waktu, mungkin setelah beberapa tahun, dia semakin menua, kita sama-sama semakin menua dan kondisi kesihatannya tidak baik. Ini sebahagian daripada karma yang perlu dia jalankan setelah dia tersalah menilai kamu, menyakiti kamu, berlandaskan kesilapan menilai kamu, dia bertindak untuk pergi. Nah, ini karma yang perlu dia jalankan. Detik ini saya merasakan dia ditinggalkan bersendirian Mungkin ditinggalkan oleh
partner yang dia pilih, pasangan yang dia pilih, dan dia kesepian, tidak ada orang yang menjaganya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di hubungan mereka, guys. I don't know what happened, tetapi yang pasti ada freedom. Masing-masing seperti bertindak untuk membebaskan diri, dia ditinggalkan kesepian. Masing-masing seperti saya menunding jari ke kamu, kamu menunding jari ke dia, seperti itu ya. Ada pertengkaran dan dia perlu bertahan detik ini ya. Dia perlu bertahan, perlu tanggung akan kesilapannya menilai kamu. Untuk kembali kepada kamu juga ini perkara yang sangat malu ya, kerana dia sudah tersalah menilai kamu. Beberapa di antara dia turut dia memanfaatkan kebaikan kamu dari segi keuangan. Dan kamu di sini selain daripada sumpah seranah teman-teman ya, ini mungkin bukan energi semua orang. Ada yang juga turut memaafkan, mengikhlaskan. Tetapi untuk kamu energi yang resonate di sini ya, yang marah kerana dia pergi mengambil uang kamu, kamu akan make sure dia kembali lagi untuk pulangkan duit ataupun uang-uang ini. Jikalau dia tidak kembali, dia perlu menjalani karmanya. Kesihatan yang tidak baik ya, dan dia seperti menyalahkan dirinya. Nah, kamu lihat ya, guilt, judgment, worry, blame, freedom, perseverance. Ini karma ataupun sesuatu harga yang perlu dia bayar di atas kesilapan dia menilai kamu. Kondisi kesihatan yang semakin tidak pulih ya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengungkapkan ini teman-teman, tetapi saya menarik energi ini. Kamu tahu teman-teman, beberapa di antara dia yang sudah lama tidak mengabari kamu ya. Sorry to say, mungkin ada kondisi kesihatan yang semakin buruk. Beberapa di antara dia saya dapat menangkap energi yang kerana terlalu stres, menanggung kesilapan, meninggalkan kamu ya, tersalah menilai kamu. Salah satu daripada harga yang perlu dia bayar ya. Saya harap ini tidak terjadi kerana saya tidak pernah ingin mendoakan yang tidak baik untuk orang lain, tetapi saya menarik energi ini. Ketika dia tidak mengabari kamu, orang ini mungkin terkena stroke teman-teman, penyakit stroke. Mungkin separuh dari badannya tidak dapat bergerak, dia mungkin tidak dapat bercakap ya, tidak dapat berkomunikasi dengan kamu. Kondisi saya nampak daripada mata ketiga saya ya, dia mungkin dalam posisi sedang baring, separuh badannya tidak dapat bergerak, ada air liur ya yang keluar daripada bibirnya. Kamu tahu ya, kondisi patient seorang pesakit stroke ya, ini bukan energi semua orang teman-teman. Ada beberapa daripada mereka yang sudah tersalah menilai kamu, langsung pergi meninggalkan kamu, terpaksa membayar harga yang seperti ini. Kesihatan yang tidak membaik ya, kesihatan yang semakin buruk kerana dia terus-terusan menyalahkan dirinya. Mungkin ini ada penglibatan anak-anak kalian yang dia turut tinggalkan. Maka ini karma yang perlu dia bayar. Harga yang perlu dia bayar setelah bertindak pergi meninggalkan kamu. Okey guys, saya akan ambil satu lagi kartu ya, kartu terakhir untuk menamatkan readingan hari ini, dan kita akan lihatkan di sini ya. Berlandaskan kesilapan dia menilai kamu. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu jikalau orang ini benar-benar tidak dapat berbicara? Nah, ini bukan energi semua orang teman-teman. Ini bukan semua orang kena stroke. Bukan begitu. Mungkin ada yang sakit ya, ada yang sudah semakin tua, ada yang kondisi kesihatan yang melibatkan penyakit lain. I don't know you guys. Kerana saya menarik seperti harga yang perlu dia bayar ini benar-benar berat ya. Kita akan lihatkan lagi teman-teman ya. Berlandaskan kesilapan si dia ini menilai kamu, apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? I can't reach out to you right now. Nah, ini jelas kan? Dia memang tidak dapat reach out ataupun berkomunikasi dengan kamu atas alasan-alasan yang tertentu. Sama ada dia dipantau, setelah menyedari dia tersilap, dia mungkin dikontrol, ataupun dia mungkin ya terlibat dengan penyakit yang saya sebutkan tadi dan dia tidak dapat berkomunikasi dengan kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia seperti begitu tekad untuk berkomunikasi tetapi tidak dapat disampaikan. Ini mungkin ya kondisi kesihatan yang buruk teman-teman ya. Kita akan lihatkan lagi. Despite our differences, I still feel the same way. Walaupun mungkin dia tersalah menilai kamu, dan di sini terlihat dengan jelas ya, ada perbezaan-perbezaan yang nyata di antara kalian, seperti agama, suku, budaya, persefahaman, kas dan sebagainya. Apapun perbezaan itu,
ketika dia sudah disedarkan bahawa dia tersalah menilai kamu, perasaan yang dia miliki untuk kamu ya sama seperti dulu. Sudah terlihat daripada kartu pertama yang kita buka ya, orang yang masih lagi memiliki passion, memiliki kegairahan untuk diri kamu. Seperti itu ya. I'm sorry if I've hurt you. Nah, kamu lihat, orang ini makan hati sendiri ya, atas apa yang sudah dia lakukan kepada kamu, mungkin pergi meninggalkan kamu dan anak-anak, dia meminta maaf. Jikalau ini energi mantan isteri suami ya, yang ada sharing anak dengan kamu, dikala dia pergi meninggalkan, mungkin juga tidak menafkahi, maka ini kini dia terpaksa membayar harga yang begitu besar ya, yang melibatkan kondisi kesihatannya. I'm sorry if I've hurt you before. Dia meminta ampun dan maaf ya, kerana mungkin tidak dapat berbicara dengan kamu, maka dia meminta maaf melalui pembacaan hari ini, agar dia dimaafkan, dan mungkin ya, dengan kemaafan kamu, dia mungkin akan pulih ya, daripada kondisi kesihatan yang semakin memburuk ini. Kita lihat lagi. Why can't I come near you? Dia tahu teman-teman, yang dia bakalan di-reject dan dia tidak dapat lagi ya, mendekatkan dirinya dengan kamu. Ketika tersedar dia salah menilai, tersilap menilai diri kamu, dia ingin datang mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi kerana rasa malu yang cukup dalam di sini, dia tahu dan sedar dia tidak dapat melakukan ini ya, kerana rasa malu. Kita lihat lagi teman-teman ya. You are my dream come true. Baru tersedarkan bahawa kamu sebenarnya adalah impian yang dia impian si dia ini. Kamu adalah mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi dia persia-siakan. Saya tidak tahu teman-teman bacaan hari ini menarik energi siapa. I got no idea. Tetapi apa yang boleh saya katakan, energinya agak berat. Penyesalan yang agak dalam. Tidak kiralah teman-teman ya, sama ada dia sakit ataupun tidak. Mungkin dia tidak sakit, tetapi ada penyesalan. Judgement ya keluar di sini yang mengindikasikan keputusan yang tidak tepat, salah mengejudge, salah menilai kamu. Dan berlandaskan kesilapan ini, ada hal harga yang perlu dia bayar. Bottom of the deck, I'm shocked at your existence in my life. Kini dia terkejut dan kaget ya. Baru menyedari bahawa ada orang yang baik seperti kamu yang dia persia-siakan ataupun tidak perjuangkan. Okay guys, hari ini ya, jikalau kamu perasan ya, saya tidak akan membacakan zodiak kerana saya tidak menggunakan tarot deck. Entah kenapa ya, tidak tergerak untuk menggunakan tarot deck, dan saya banyak menggunakan oracle card. Walaupun ini hanyalah oracle card teman-teman ya, seperti selalu saya terapkan ya, intuisi saya tidak pernah salah. Dan saya orang yang mempercayai intuisi saya. Saya percaya energi ini resonate dengan sebahagian daripada kamu. Bagi kamu energi yang tidak resonate, anggaplah ini ya sebatas mendengarkan saja. Ambil sisi positifnya dan singkir yang negatifnya. Seseorang yang memandang ringan ya di atas hubungan kalian yang diawali dengan sebuah gairah, sentuhan fisik, kemudiannya dengan begitu cepat menilai kamu. Nah, ini kesilapan si dia. Okay guys, jikalau kamu pertanyakan atau persoalkan mengenai zodiak sign, terlihat dari awal tadi ya, ada zodiak yang berelemen api yang lebih mengindikasikan ke arah Leo, Aries dan Sagittarius. Tetapi menurut saya teman-teman, ini energi zodiak apa sahaja. Jikalau kamu merasakan dapat relate, mengaitkan energi ini dengan seseorang, energi kamu ketarik ke sini. Begitu ya, kamu sesuaikan. Okay guys, saya akan buka beberapa initial untuk memperlihatkan ya, sama ada initial kamu, initial si dia. Bacaan ini mungkin singkat teman-teman, tetapi ia padat. Apa yang perlu kamu dengarkan sudah dibacakan. Itu yang penting. Tidak kiralah ya bacaan itu panjang ataupun pendek ya. Yang penting intinya. Apakah sesuatu yang perlu disampaikan itu sampai kepada kamu. Begitu teman-teman ya. Kita akan lihatkan. Di sini ada M, Mike, R, Romeo, D, Delta, V, Victor, I, India, E, Echo, A, Alpha, F, Foxtrot, T, Tango, J, Juliet, P, Papa, Y, Yankee,
G golf, dan terakhir sekali ada huruf U. U uniform. Saya tidak tergerak untuk mengambil lebih initial. Maka saya akan stop di sini saja teman-teman ya. MRDVIE GU. Beberapa di antara dia yang memanfaatkan tubuh badan kamu ya, kini terpaksa membayar harga yang lebih kerana sudah memanfaatkan kamu. Seperti itu ya, dia bukan saja menilai, malah memanfaatkan kebaikan dan tubuh badan kamu. Ini ada harga yang perlu dibayar. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Maka teman-teman ingat ya, jangan melakukan perkara yang tidak baik atau berniat tidak baik dengan orang sekitar kita. Never pay evil for evil. Okay guys, saya harap tema hari ini ya, harga yang harus dia bayar setelah salah menilai kamu, sedikit sebanyak memberikan pencerahan yang kamu butuhkan. Okay guys, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye. Take good care.